Matur nuwun sanget wilujeng dalu rahayu katur dumateng para pinisepuh haji sepuh tuwin para pepunden dalem ingkang dalu menika tansah nderekaken nyengkuyung adicara apresiasi sosial budaya dalu punika sesarengan kula priyambada. Babilih dalam badhe aturaken dalu punika kupasan tentang kenapa ada budaya, mangke kula lajengaken tujuan budaya. Ning saderengipun kados padatan kula namung ngaturaken dumateng panjenengan pilih budaya itu sendiri. Terus menika ngagem bahasa Indonesia campur nggih. Terus budaya itu adalah hasil dari budidaya cipta rasa dan karsa. Terus menawi budi adalah sebuah hasil dari jiwa yang membawa nilai-nilai hakiki menika sebenarnya hakikat fitrah manusia. Sedangkan kaping kalih daya adalah hasil dari budi yang menumbuhkan keluhuran atau daya kekuatan di dalam diri. Yang ketiga, cipta. Karena waspada terhadap hukum dan ketentuan Tuhan, maka akan menimbulkan sebab akibat atau hukum karma. Terus yang keempat, karsa. Karena hukum karma yang menjadi pegangan atau patokan sehingga berpegang teguh pada hukum yang menjadi mutlak, karena ada rasa di dalam diri, maka akan takut dengan segala sesuatu yang diperbuat. Kelima, karsa. Karsa karena dasar orang wong urip munduh wohing pekerti atau hukum karma, maka dari kekuatan daya tadi menumbuhkan norma dan etika sebagai wujud dari keluhuran budi bersama dengan rasa kemudian membentuk sebuah karya atau kehendak. Ini adalah definisi tentang budaya. Selanjutnya saya sampaikan kenapa ada budaya. Karena adanya budidaya cipta rasa dan karsa, maka dari hal tersebut sehingga menimbulkan sebuah bentuk budaya karena karsa tadi. Satu, dalam bahasa Jawa anglelo ing jagat kaluhuran, artinya kita hidup itu ada lampah bersosialisasi. Yang kedua, asariro jawoto, artinya kita adalah titah, kita adalah ciptaan Tuhan yang selayaknya kita hendak dan patut dan menjadi wajib untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, hamengkoni bawono, atau kita adalah utusan. Jadi kenapa ada budaya? Karena satu, kita adalah wujud dari titah atau ciptaan Tuhan. Kemudian hamengkoni bawono, kita adalah utusan. Kemudian yang ketiga, anglelo ing jagat kaluhuran, artinya hidup kita adalah kebersamaan. Manusia adalah makhluk sosial. Jadi ketika budaya disampaikan, maka tidak hanya di suku Jawa saja, di suku-suku yang lain, Sunda, suku Bali, suku Bugis, Sasak, Minahasa, dan seterusnya, hingga sampai di negara yang lain misalnya atau benua yang lain, semua mempunyai budaya yang berbeda-beda. Jadi budaya ini adalah hasil karya budidaya cipta rasa karso yang setiap orang kemudian orang membentuk sebuah kelompok,
dari kelompok masyarakat ini kemudian menciptakan sebuah budaya sendiri-sendiri sesuai dengan alam, sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan keadaan geografisnya masing-masing. Tetapi bukan hanya di Indonesia, di luar sana juga mempunyai budaya. Jadi ketika budaya timur, berarti budaya timur misalnya Asia Timur, Asia Tenggara. Tetapi ketika kita menyangkut tentang budaya barat, maka kita akan merujuk kepada Eropa, benua yang benua Eropa Timur dan seterusnya. Jadi segolongan masyarakat, kemudian golongan masyarakat yang lebih besar adalah suatu negara mempunyai budaya yang berbeda-beda. Termasuk kalau misalnya hari ini ada dari budaya Indonesia, Malaysia, Arab, kemudian Belanda, kemudian Turki, dan negara-negara lain ada mempunyai budaya-budaya yang berbeda-beda. Namun secara umum, kenapa ada budaya? Jadi karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, bahasa Jawanya asariro jawoto atau kita titah, sepatutnya kita beribadah kepada Tuhan menurut cara dan agama serta kepercayaannya masing-masing. Kemudian ketika kita menjadi seorang kafilah atau titah, maka kita adalah utusan untuk apa? Kalau misalnya kita di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan keluarga, kita adalah sebuah utusan. Kalau misalnya bapak, ya sesuai dengan kewajiban seorang bapak atau ibu atau anak dan seterusnya. Dan ketika menjadi lebih besar atau lingkungan, maka akan menjadi tanggung jawab yang akan menjadi berbeda. Kemudian ketika anglelo ing jagat kaluhuran atau lampah, manusia adalah makhluk sosial. Jadi karena makhluk sosial, bersuku-suku, bernegara, kita sepatutnya untuk saling mengenal antara ciri khas atau kebiasaan atau adatnya masing-masing. Inilah budaya yang membedakan. Jadi ketika sekumpulan atau sekelompok bagian tertentu dari masyarakat, maka akan pasti mempunyai budaya yang berbeda-beda.